Oke, baik. Terima kasih Pak Mukti Asikin atas materi yang disampaikan. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama mengenai kibbutz, ya. Revolusi kelompok kecil anak muda ideologis yang luar biasa tadi. Luar biasa kita dengar bersama-sama bagaimana sebuah kelompok kecil ini adalah bagian yang mempengaruhi dunia, ya. Sampai bisnisnya bukan lagi skala kota atau negara, tapi sudah dunia, ya, baik pertaniannya, teknologinya, dan lain sebagainya. Baik Tuan dan Puan, para hadirin sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai materi yang tadi disampaikan atau ada tambahan informasi lain, itu boleh silakan. Kita punya waktu ya sekitar 10 sampai mungkin 15 menit ke depan. Nanti Pak Mukti akan meresponnya. Silakan. Tuan dan Puan yang ingin bertanya boleh acungkan tangan atau diketik langsung boleh. Silakan para tuan puan semuanya yang ingin bertanya. Ya, silakan mungkin dari para wazir ada tambahan. Ya, ini peserta yang hadir luar biasa antusias ya. 30 orang. Ya, silakan Amir. Boleh saya memberikan Silakan Amir. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengarkan uraian Pak Mukti ini, kalau bahasa Inggrisnya itu stunned gitu ya, atau stun, nggak tahu nih pronounce-nya. Jadi speechless lah, gitu. Karena sesuatu yang mungkin menjadi keinginan sebagian besar orang lah ya kan, bagaimana hidup dengan penuh kasih sayang bersama-sama gitu. Nah, tapi orang-orang kibbutz ini artinya kan membuktikan bahwa manusia itu bisa hidup seperti itu, gitu. Jadi memang mungkin bermula dari satu keyakinan ya, dari ideologi. Artinya kalau secara metodologis kan apa yang diajarkan oleh Syarul Kadir dalam satu tulisan pendek yang tadi banyak dijelaskan itu, The 12 Beginnings, ya bermula dari 12 orang. Dan angka 12 orang itu saya kira Syarul Kadir mengambil misalnya dari Hawariyun ya kan, dari apa namanya murid-muridnya Nabi Isa yang membentuk satu kelompok orang lah gitu. Nah saya kira Syarul Kadir memberikan panduan itu juga setengahnya metaforis, setengahnya realistik gitu ya, dimulai dari 12 orang yang kemudian menjadi 25 orang sesudah bersuami istri. Kemudian Syarul Kadir mengambil angka 40. Angka 40 ini juga saya kira banyaklah dalam sirah kita ya. Tapi juga misalnya Imam Syafi'i kan mengambil angka 40 sebagai satu neighborhood gitu. Yang kemudian dari 40 itulah sebuah masjid sudah mulai bisa didirikan. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i kan syarat sholat Jumat itu 40 orang. Nah, sesudah ada masjid, sudah barang tentu kemudian ada pasar, ada baitul mal, dan seterusnya sampai mencapai 100 orang. Yang sudah barang tentu, saya rasa itu bukan angka absolut ansih 100 orang begitu ya, tapi satu angka metaforik di mana mungkin sesudah mencapai 100 orang itu bukan saja satu neighborhood yang bisa hidup, tapi
satu komunitas yang sudah cukup untuk mandiri lah. Nah, tapi kembali ke soal bagaimana hal itu bisa terjadi, ini kan saya rasa ya kalau kita lihat manusia itu kan bagaimana dibentuk oleh keyakinan, oleh pendidikan, oleh kemudian juga perilaku, di mana Syekh Kadir juga banyak mengajarkan tentang futua, ya, di mana nilai-nilai futua itu yang harusnya bisa membangun satu kehidupan yang sebut saja sosialistik lah. Nah, di kalangan Barat misalnya sebetulnya kan ada orang-orang seperti Kropotkin itu ya, yang dia menulis buku Mutual Aids. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan yang jadi persoalan kita hanya meyakini dan diajari teori-teori yang kemudian menjadi bentuk perilaku kita semua, yang kita sebut saja kapitalistik lah, yang individualistik, kapitalistik, yang membuat apa yang kita lihat pada orang-orang di kibut itu menjadi seperti utopis gitu. Karena kok ada orang yang misalnya lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Ada orang yang mencukupi kebutuhannya dan tidak mengentertain keinginannya. Dan kalau dia punya lebih, dia share kepada yang lain. Ini kan satu nilai dan perilaku yang untuk sekarang tidak mudah, tapi dibuktikan bisa gitu. Nah, kembali ke Kropotkin itu misalnya dia sebenarnya mencoba untuk membuktikan itu secara alamiah ya, bahwa kehidupan manusia itu harusnya basisnya adalah gotong royong, bukan kompetitif seperti yang diajarkan di dalam ilmu-ilmu modern sekarang yang kita sebut kapitalistik itu. Jadi misalnya dalam buku Mutual Aids itu, Kropotkin kan yang saya terjemahkan dulu dalam satu buku yang berjudul Gotong Royong. Dia buktikan bahkan di dunia binatang pun, sebagian besar binatang semua hidupnya gotong royong dan dipimpin oleh seorang amir. Ya, rayap itu komunitas yang punya amir. Begitu juga lebah yang menghasilkan madu itu adalah komunitas yang dipimpin oleh seorang amir, walaupun amirnya perempuan, ya kan, ratu lebah. Begitu seterusnya, semut juga adalah satu komunitas. Bahkan serigala satu komunitas yang terpimpin, di mana misalnya perilakunya ketika berlari atau berjalan dari satu tempat ke tempat jauh itu ditentukan oleh serigala yang paling tua. Jadi kecepatan mereka berjalan itu mengikuti kemampuan serigala tertua yang selambat apapun berjalannya, itu yang mereka ikuti, bukan mengikuti anak muda yang masih kuat gitu. Nah, yang ingin saya katakan dengan mengutip Kropotkin itu adalah bahwa sesungguhnya fitrah manusia itu adalah berjamaah, dan bukan sekedar berjamaah, tapi dia sosialistik lah. Segala sesuatu itu dimiliki dan dinikmati bersama. Nah, di dalam Islam, syariat Islam itu kan semuanya begitu, gitu ya. Saat ini yang punya konsepsi tentang common interest itu, misalnya common property, Islam. Muslim yang basisnya adalah adin al-mu'amalah, seperti yang dijelaskan oleh Syafi'i Al-Asfi dalam buku kitab amal gitu ya, bahwa segala sesuatu itu dasarnya adalah perilaku, amal, dan amal itu dipandu oleh guidance, oleh hidayah yang memerlukan iman tadi itu, ya kan, tauhid. Nah, jadi sekarang ini semua rusak di kalangan kita ini, kalangan Muslim terutama, ya kan, di mana tidak ada futua, tidak ada tauhid bahkan, dan semua Islam itu dipandang sebagai exercise intelektual, akademik, jadi teori, gitu. Semua diteoritisasi dan tidak diamalkan sebagaimana yang seharusnya. Nah, jadi tantangan kita memang disitulah bagaimana kita memulai kembali dari awal, ya. Dan Syekh Kadir selama 50 tahun mencoba menginisiasi kembali, ya kan, dia mengajarkan berjamaah yang sampai hari ini nggak ada satu Muslim pun yang mengamalkan itu, kecuali kita yang sedang mencoba untuk
berjamaah, membentuk amirat, mentaati kesepakatan-kesepakatan atau ketentuan-ketentuan yang seharusnya dilakukan, ya, termasuk misalnya dalam konteks dinar, dirham, dan seterusnya. Gitu. Jadi memang saya rasa kita harus mengawalinya ya dengan 12 orang itu, dan kalau tidak ada 12 orang ya mungkin 8 orang. Tidak ada 8 orang, 6 orang. Tidak ada 6 orang, 4 orang. Tapi harus ada yang memang memulai, yang kira-kira kalau digambarkan itu malam hari adalah berzikir, siang hari berjibaku, menegakkan syariat Islam. Gitu. Itulah sebabnya pengajaran Syaikhul Qadir adalah menyatukan syariat dan hakikat. Gitu. Jadi nggak ada gunanya itu wirid tiap hari, baca zikir tiap hari, kalau tidak punya keinginan untuk mengubah kondisi syariahnya gitu, artinya kondisi kehidupan sehari-hari. Begitu juga sebaliknya, akan sia-sia kita berusaha untuk mengubah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatan sosial, dengan berbagai penegakan aturan-aturan, kalau tidak dibarengi dengan ketundukan, kepatuhan kita, dan ketawaduan kita di hadapan Allah SWT, dengan setiap saat mengagungkan asma Allah, dengan setiap saat membaca Al-Quran, dengan setiap saat bersolawat gitu. Tapi lagi-lagi semua itu dimulai secara berjamaah. Itu saya kira itu mungkin tambahan-tambahan dari saya ya, yang memang ini tantangan besar bagi kita semua, dan saya menghimbau, marilah kita kembali upayakan untuk bukan sekedar berkumpul, tapi membangun jamaah ini yang sebenarnya. Jadi mungkin ya kibut itu bisa menjadi cermin bagi kita, ya kan, walaupun jauh dan tidak begitu kita kenali. Tapi kehidupan hari ini sudah semakin imperatif lah bagi kita ya, semakin mengharuskan kita untuk menjalani itu. Kalau tidak, kita habis, kita dilibas di dalam mulukan jabrian yang makin menindas, makin memberatkan, makin membuat kita semakin tidak bisa bernafas, apalagi mau tunduk patuh pada Allah SWT gitu. Saya kira itu mungkin Kang Badir Indra dan Kang Ilham ya, mungkin tambahan saya jadi terlalu panjang juga ini, karena begitu mendasarnya persoalan kita ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dan inspirasi lah. Ya, kalau Ashabul Kahfi itu kan doanya, ya Allah berikanlah hidayah miladunka rohmah, ya kan, yang langsung laduni. Jadi kita harus memohon kepada Allah SWT untuk mendapatkan ilmu laduni yang tidak ada penghalang dari siapapun kecuali dari Allah SWT untuk memberi kita pemahaman dan kekuatan untuk mencoba menjalankan ini. Tidak ada orang lain yang bisa kita harapkan. Gitu. Jadi ya marilah semampu kita, ya kita embanlah tanggung jawab ini untuk ya kita nggak usah melihat Nabi Musa bagaimana bermisi membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, tapi hari ini kurang lebih sama lah. Kita memerlukan orang-orang yang ya, tidak menyerupai Nabi Musa, tapi yang mengambil inspirasi dari Nabi Musa lah, untuk membebaskan seluruh umat manusia yang sekarang ini dalam keadaan diperbudak dan ditindas melalui satu sistem. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Amir Zaim Saidi atas tambahannya tadi mengenai pentingnya kita untuk kembali dalam jamaah, sebagaimana kibbutz bisa menjadi cermin bagi kita semua. Baik Tuan dan Puan semuanya, mungkin pemateri karena tadi Pak Mukti 1 jam ya waktunya, dan sekarang kita sudah 1 jam, mungkin Pak Mukti boleh memberikan kesimpulan jika ingin meninggalkan Meet ya, khawatirnya ada kepentingan yang lain. Cuma nanti setelah Pak Mukti memberikan kesimpulan tentang kibbutz kepada kita semua, kita mungkin masih bisa mendengarkan beberapa paparan materi jika berkenan dari para wazir dan amir yang sudah hadir di sini. Misalnya ada Amir Rizal di sini ya, ada juga Wazir Nurman setelah Pak Mukti. Silakan Pak Mukti.
Terima kasih. Jadi catatan sangat penting dari Amir Zaim, bagaimana kita bisa bergerak, berfondasikan kepada kekuatan jamaah. Saya ingin mengkaitkan sebagai penutup ini dengan gerakan koperasi. Jadi kawan-kawan di koperasi itu memiliki sejumlah success story, ya, bagaimana koperasi bisa dijadikan sebagai, mereka mengatakan, lawan tanding kapitalisme. Jadi mereka paham kapitalisme itu merugikan dan koperasi dijadikan sebagai sebuah alat, ya, bagaimana melawan kapitalisme itu antara lain dengan berkolaborasi. Ini sebetulnya juga menjadi catatan Bapak Koperasi kita, Bung Hatta, yang selalu berkali-kali menggelorakan bahwa kalau Anda ingin mengeluarkan VOC secara total, maka alatnya adalah koperasi, karena Belandanya sudah tidak ada, tetapi kapitalisme masih belum meninggalkan Indonesia, dan Bung Hatta mencetuskan koperasi adalah salah satu instrumen sebagai lawan tanding dari kapitalisme. Dan saya melihat bahwa komunitas kita, para Fukoro, menurut saya sudah luar biasa, ya. Sudah ada benih-benih yang menggembirakan, ya, di berbagai area, apakah itu di KWS, apakah itu di Sumatera Timur, pernah uji coba juga di Ketapang. Ambillah misalnya jaringan Wakala, walaupun masih belum murni sebagai gerakan, ya, tetapi saya kira mayoritas Wakala itu punya ideologis yang di atas rata-rata daripada sekedar mengedarkan dinar dirham. Itu bisa dikapitalisasi. Para pengguna dinar dirham itu juga sebuah benih, itu juga sebuah embrio yang bisa dikapitalisasi ke depan. Bentuk-bentuk kerjasama antar kita, antar fukara, antar wakala, antar kampung-kampung wakaf, menurut saya itu adalah sebuah eksperimen yang perlu dilakukan. Tentu saja akan ada kegagalan, tetapi saya kira kesuksesan selalu di hampir semua tempat ditandai dengan setelah melakukan eksperimen yang gagal berulang kali. Ada yang sampai puluhan, ada bahkan sampai ratusan. Jadi menurut saya tidak ada yang harus sekali langkah kemudian selesai. Sekali langkah barangkali perlu diulang dengan langkah-langkah yang lain sampai kepada tercapainya tujuan kita. Embrio itu menurut saya menggembirakan. Embrio itu menurut saya sudah ada tanda-tandanya di komunitas fukara kita di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan bisa tercapai kalau melihat sejumlah koperasi di dunia yang diawali dengan kaum lemah. Contoh sebagai catatan terakhir di Singapura. Di Singapura itu retail itu dikuasai oleh koperasi, dan koperasi itu adalah milik konfederasi para buruh. Jadi organisasi serikat buruh di Singapura bersatu kemudian membentuk usaha bersama dalam bentuk koperasi yang namanya fair price, harga yang adil. Jadi supermarket di Singapura itu 60% lebih dikuasai oleh kaum buruh dalam bentuk koperasi, federasi di antara organisasi buruh. Ini menandakan bahwa kaum buruh, kaum lemah bisa menjadi lawan tanding kapitalisme. Sementara di kita di Indonesia ini pelan-pelan saya kira retail kita hanya dikuasai oleh 2 perusahaan besar, Indomaret dan Alfamart. Tetapi dengan melihat negara tetangga kita yang menggunakan kendaraan koperasi, bisa dijadikan sebuah contoh bagaimana kolaborasi, bagaimana kerjasama antar kaum lemah sekalipun, antar buruh sekalipun, ternyata bisa menjadi lawan tanding kapitalisme
yang dijadikan catatan oleh Muhammad Hatta. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Mukti atas ilmunya dan juga waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya, lebih-lebih kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih apa yang disampaikan Pak Mukti mengenai kibuts ini juga tidak lepas dari ajaran Islam yang disampaikan Syekh Abdul Qadir As-Sufi tadi ya, di slide juga ada. Dan mungkin nanti Pak Mukti mohon izin saya minta PDF-nya atau slide materinya nanti biar saya share ke grup agar kita bisa membuka ulang apa materi yang kita perdengarkan malam hari ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Mukti karena keterbatasan waktunya, Pak Mukti hanya bisa 1 jam bersama kita semua. Baik, untuk selanjutnya, jika ada tambahan dari Wazir atau Amir Rizal atau Wazir Nurman tentang kibuts, tentang komunitas mandiri gitu ya, itu dipersilakan karena kita biasanya sampai jam 10 atau 21.45. Mungkin setelah Pak Mukti kita punya waktu jika memang Wazir dan Amir atau yang lainnya, peserta yang lainnya punya berkenan menyampaikan materi. Silakan, silakan. Wazir Indra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan pemateri Pak Mukti kan membahas tentang itu menjadi isi buku pasangan kolaboratif ya. Dan Pak Mukti juga kan membahas tentang mengapa Syekh menempatkan perihal tanah di nomor 4. Nah, mungkin saya para Amir bisa menjelaskan atau dari Amir Rijal atau dari Amir Jaim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini kepengen dengar aja, jadi nggak usah harus bicara, mungkin kayak aku harap Jaim lah yang ngomong. Terima kasih. Baik, Wazir Nurman ada tanggapan, Wazir Nurman? Ini Wazir Nurman dibuka mic-nya, sepertinya sedang tidak fokus ke layar. Ya, silakan tuan puan yang lain jika ada yang ingin disampaikan atau materi lain tentang komunitas mandiri lah, semisal kibuts gitu ya, karena tadi yang disampaikan kibuts karena Pak Mukti memang concern tentang itu, juga pernah ke sana ya. Nah, mungkin kita lebih ke lokal gitu ya, karena kita juga punya misal Baduy atau mungkin mirip-mirip Kampung Naga ya kalau di Tasikmalaya atau Cipta Gelar yang di Sukabumi. Cuman mereka lokal ya, tidak mengembangkan teknologi dan bahkan menutup diri dari perkembangan zaman. Berbeda dengan kibuts tadi. Silakan tuan puan yang lain. Jika tidak ada, mungkin kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mana? Ini ada Ibu Dina. Ibu Dina Wulandari. Mangga Ibu atau Pak Yudi? Ya, ini saya. Ibu Dina, ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua saya mendengar paparan Pak Mukti tentang kibuts ya. Kita mungkin semua yang udah dengar di sini pertama kali itu akan terheran-heran, mungkin tadi ya seperti Amir Zain bilang speechless, terkesima gitu kok ada gitu ya komunitas yang bisa berhasil
memulai dari 12 orang sehingga menjadi sukses global gitu. Saya rasa memang ada sesuatu yang mereka miliki dan tidak kita miliki, sehingga kita tuh nggak tahu caranya bagaimana mereka bisa tiba-tiba berkembang dengan pesat gitu ya. Yang jelas waktu pertama dulu saya juga masih berpikir-pikir ya, kenapa kok bisa gitu ya, kenapa di Indonesia sulit gitu. Mungkin aja kita bisa menyalahkan banyak pihak gitu ya, bisa nyalahin pemerintah lah, bisa nyalahin apalah, lingkungan segala macam, tapi itu sebaiknya justru kita harus hindari, karena setelah saya pelajari itu beberapa lama baca buku, kemudian dapat sumber informasi dari sana sini bahwa dunia kita itu akan terwujud sesuai dengan apa yang sudah ada dalam diri kita. Jadi semakin kesini saya semakin paham bahwa dunia yang mereka ciptakan di kibbutz itu adalah proyeksi dari kondisi di dalam diri para pemuda yang membangun kibbutz itu sendiri. Jadi saya rasa 12 orang yang mulai itu mereka adalah sebenarnya orang-orang yang sudah menjadi orang bebas ya, dalam arti mereka tidak tersandra apapun. Mereka sudah paham bahwa mereka harus membangun dunia sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah, kalau misalnya kita ingat lagi, mereka orang Israel itu adalah orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya. Kalau di Al-Quran itu disebut sebagai ahli kitab. Nah, orang Islam zaman sekarang ini, kita itu sepertinya ya lebih banyak fokus pada Al-Quran saja gitu. Tapi kita banyak mengabaikan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Padahal di Al-Baqarah itu disebutkan bahwa orang beriman itu beriman pada Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi bukan hanya dari Nabi Muhammad, tapi juga nabi-nabi yang telah diturunkan sebelumnya. Kita semuanya harus beriman dan wajib mempelajari semua ilmu yang telah diturunkan oleh para nabi tersebut dan dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya gitu. Dan ini saya explore itu ternyata banyak sekali gitu ya kitab-kitab yang perlu kita baca, yang justru merupakan fondasi, merupakan detailnya, tekniknya gitu. Sedangkan Al-Quran itu merupakan puncaknya gitu, puncak seperti ringkasan atau kesimpulan. Halo? Halo, ini suara saya masih kedengeran? Saya lagi di Iya, jalan. lanjut Bu, lanjut. Iya, dengar, lanjut Bu. Ya, jadi banyak hal yang ditutup-tutupi dari pendidikan umat Muslim saat ini, terutama di Indonesia ya. Dan hanya orang-orang tertentu yang mau membuka diri untuk membaca Injil, membaca kitab-kitab lain gitu. Sekarang ada kitab-kitab yang sudah mulai diungkap dan itu perlu kita baca juga. Dan itu sangat bermanfaat ternyata untuk bagi kita untuk lebih memahami isi Al-Quran, itu yang saya rasa. Jadi banyak sekali dari kita yang nggak ngerti soal meditasi ya. Meditasi itu ternyata bukan ritual agamanya Buddha atau Hindu, tapi itu dianjurkan juga dalam Al-Quran. Justru yang wajib kita lakukan seperti dalam surat Al-Kahfi 1-10. Itu sebenarnya merupakan petunjuk untuk bermeditasi. Bermeditasi itu cara kita untuk mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung pada kita, tidak melalui perantara. Jadi kita harus mengheningkan diri. Metaforanya adalah para pemuda yang masuk ke dalam gua, di mana anjingnya ditidurkan di pinggir gua.
Karena anjing itu adalah analogi dari pikiran yang selalu menggonggong kita gitu, ribut gitu, pikiran kita tuh ribut, mikir sana ke sini, mikir ke belakang, mikir ke depan, mengenang masa lalu, mencemaskan masa depan, sehingga kita tidak bisa in the moment, be present in the moment gitu, fokus pada apa yang kita lakukan sekarang. Gitu saya rasa yang saya tangkap gitu ya. Kenapa orang-orang di kibbutz itu bisa berhasil? Mereka itu kan orang-orang yang beriman. Tadi disebutkan oleh Pak Mukti ya, orang-orang yang sudah beriman, keimanannya tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menegakkan sholat, di mana mereka menegakkan sholat itu 24 jam, 7 hari seminggu, jadi setiap saat. Karena sholat itu ternyata bukan yang kita pahami sebagai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya aja, tapi setiap saat gitu. Kemana kita memandang, kita melihat wajah Allah di mana-mana. Dan kenapa di kibbutz itu bisa terjadi komunitas gitu ya, yang saling sayang menyayangi gitu. Mereka saya rasa adalah orang-orang yang sudah paham konsep tauhid justru. Karena orang-orang yang memahami konsep tauhid dengan benar itu adalah Allah itu dipahami sebagai kesatuan dari alam semesta. Alam semesta itu merupakan wujud dari Allah. Oleh karena itu disebutkan kemanapun kamu mandang, di situ ada wajah Allah. Sehingga kita dengan sesama itu merasa satu kesatuan, tidak berbeda, menyayangi saudara, menyayangi orang lain itu sama dengan seperti menyayangi diri sendiri. Begitu juga menyayangi diri sendiri itu akan otomatis berdampak pada perasaan kita pada sesama gitu, sayang juga gitu. Jadi kita merasa satu, tidak ada perbedaan, tidak individualis, sehingga terjadilah sikap yang kerjasama, kolaborasi, karena paham bahwa kita semua adalah satu kesatuan, bukan lagi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kayak seperti itu. Itu yang harus kita pahami untuk memahami bagaimana kibbutz itu bisa terbentuk dan terwujud, dan bisa nggak di Indonesia seperti itu juga gitu. Kalau kita sudah paham dasar-dasarnya, insya Allah saya rasa bisa diwujudkan juga. Itu sih komentar saya untuk paparan pada malam ini. Terima kasih waktunya Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Dina atas tambahannya tadi. Baik, yang lain silakan para peserta yang ingin menambahkan berarti ya, yang ingin menambahkan ini. Soalnya kalau bertanya pematerinya sudah tidak ada. Paling nanti kalau memang ada pertanyaan nanti bisa direspon oleh pemateri yang lain. Ada di sini masih bersama kita Wazir Indra, Wazir Nurman, ada juga Amir Rizal, Amir Zaim dan peserta yang lain. Ya, silakan. Masih ada waktu untuk kita berbincang. Ya, terutama mengenai kibbutz ini atau yang semisal gitu, atau komunitas dalam jamaah Islam yang berkaitan. Tadi Wazir Indra memohon untuk merespon ini pertanyaannya ya, belum tadi ya. Mungkin Amir Zaim bisa memberikan tanggapannya. Ya, mengenai itu tadi ya, yang Syekh Qadir baru memposisikan di nomor keempat pentingnya soal tanah. Saya rasa saya agak lupa ya, itu harus baca kembali tuh tulisan
The 12 Beginning yang ada di buku, mungkin bagi yang ingin tahu tuh di buku Jalan Qadiriyah. Jalan Qadiriyah itu di bagian keduanya ada tulisan yang judulnya 12 pelopor lah ya. Saya rasa mungkin itu lebih karena pertama Syekh Abdul Qadir melihatnya dalam konteks Eropa mungkin ya, atau kehidupan modern secara umum, di mana sekarang ini kan lebih mayoritas adalah kaum urban yang tidak lagi berbasis pada tanah gitu, tidak seperti pada abad ke-17 ke belakang lah mungkin ya, sebelum kapitalisme merajalela. Nah, hari ini kan kita semua adalah orang-orang urban di kota yang mungkin tidak punya lahan, dan karena itu lahan itu harus diupayakan bersama-sama gitu. Jadi kembali dimulai dari menghidupkan wakaf itu mungkin strategi yang paling dimungkinkan gitu. Jadi dengan ada wakaf di satu wilayah, kemudian sebetulnya model yang coba dirintis oleh Amir Tiwan di Mambang itu, kemudian orang-orang berdatangan, bergabung, mukim di situ ya, membentuk satu komunitas yang juga tidak mudah. Jadi kalau sekarang itu mungkin kembali masing-masing ada mood survival individual, walaupun dalam banyak hal sudah bisa hidup dengan cara bergotong royong ya. Jadi ketika mereka membangun rumah misalnya, itu menjadi jauh lebih murah karena dibangun sebagian dengan cara bergotong royong dan hanya menggunakan tenaga tukang profesional untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Tapi ini baru dugaan saya bahwa kenapa kita kemudian sekarang harus, artinya gini, kita harus memulai apa yang ada gitu. Karena kalau kita berpikir kemudian berbasis pada lahan dan sebagainya mungkin jadi agak PR lagi gitu. Tapi poinnya saya rasa bisa kita modifikasi gitu. Itu sangat ideal kalau dalam gotong royong kemudian membangun basis misalnya pengembangan pangan dan sebagainya. Nah, sebelumnya mungkin Amir Rizal bisa cerita itu. Ada kelompok yang namanya Gavatar itu ya, yang sebetulnya cukup sukses dalam hal membangun komunitas berbasis produksi pertanian terutama ya, tapi entah bagaimana itu kemudian dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dan akhirnya dilarang gitu. Tapi poin saya itu bahwa kita tidak harus kemudian terhalang oleh misalnya tadi keharusan membangun wilayah berdasarkan satu lahan. Tapi poin Mas Mukti saya rasa adalah pada modusnya, yaitu bahwa kita harus membangun produksi berbasis lahan. Dan kalau kita lihat hari ini, itu kan oligarki global ini justru ke situ arahnya. Orang-orang seperti Bill Gates dan sejenisnya itu mereka sekarang membangun pertanian. Mereka membeli lahan-lahan dalam jumlah yang tentu jutaan hektar untuk kepentingan masa depan gitu. Jadi masa depan itu ya harus berbasiskan pada produksi dan pertanian, peternakan dan seterusnya. Mungkin itu agak ngambang komentar saya, tapi mudah-mudahan memberikan satu guideline juga lah. Demikian Kang Ilham. Ya, baik, terima kasih Amir Zaim atas jawaban tadi ya, pertanyaan Wazir Indra yang awal itu. Yang sebelum Ibu Dina, tambahan Bu Dina ya kalau tidak salah. Ya begitu Wazir Indra, sudah ini ya terjawab. Baik, ya terima kasih Amir Jaim. Ya, baik, silakan yang lain. Ini ada pertanyaan di chat ya. Sebetulnya ini mungkin pertanyaan ke Pak Mukti ya. Cuman beliau sudah meninggalkan kita, sudah izin pamit tadi. Si Erlangga ya. Untuk lebih pragmatis, apakah bisa memulai untuk menanam makanan pokok kita sendiri di dalam pot? Pertanyaan kepada Pak Mukti ya, mungkin yang bisa, kalau ya mau direspon oleh peserta yang lain ya silakan. Pertanyaannya tadi itu. Ya, informasi pekan depan kita
Materinya sama Amir Zaim Saidi mengenai zakat mal sesuai syariat. Karena banyak yang belum paham betul ya, atau banyak yang keliru, salah membaca informasi itu tentang zakat mal. Nanti pekan depan kita bahas itu. Bagi para peserta, tuan dan puan, boleh dicatat jadwal kajian kita pekan depan di jam yang sama. Zakat mal sesuai syariat bersama Amir Zaim Saidi. Baik, silakan. Ini apa, Pak Rio? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Terima kasih. Berhubung tadi disebut oleh pemateri terkait komunitas yang ada di Indonesia juga, terutama di Baduy dan beberapa yang disebutkan sebelumnya, saya ingin bercerita sedikit terkait pengalaman saya yang sifatnya spontan juga sih. Waktu itu kunjungan ke Baduy, ada fakta menarik di sana yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin yang kita tahu di website atau secara informasi daring gitu ya, online ya, itu Baduy dalam ya khususnya tertutup gitu dengan teknologi. Tapi waktu saya ke sana itu ternyata guide, kebetulan waktu itu saya ke sana dengan guide lokal dari Baduy dalam, itu sudah menggunakan handphone dan juga sudah menggunakan dan apa maksudnya sudah punya rekening gitu. Dan ini ternyata ya memang apa ya, mengikuti perkembangan juga gitu ya, karena mungkin karena ada hubungannya ya kali ya dari adanya apa namanya daerah wisata gitu ya di Baduy, sehingga mereka juga ikut mengikuti perkembangan teknologi gitu untuk memudahkan transaksi, seperti misalnya jual beli madu yang memang jadi salah satu apa namanya komoditas yang dicari gitu ya bagi wisatawan ketika berkunjung ke sana. Nah, kemudian dari kunjungan saya itu, tadinya saya ingin bertemu dengan kepala sukunya ya begitu ya, atau disebut puhun gitu ya kalau nggak salah. Ternyata saya pikir tidak semudah bertemu dengan RT atau RW gitu ya. Ternyata ini kayak ketemu presiden ya. Jadi harus ada apa namanya mungkin prosedural yang harus dilewati dulu ya, dan nggak bisa sembarangan langsung ketemu gitu. Dan secara lokasi juga rumahnya itu berbeda dengan rumah, maksudnya apa ya, menghadapnya ya, menghadap rumahnya itu berbeda dengan warga atau namanya pokoknya ya warga ya, disebutnya warga Baduy yang lain gitu ya, karena mungkin sebagai pemimpin gitu. Jadi rumahnya itu menghadap ke arah timur. Tapi kalau yang warga lainnya yang umum gitu ya, itu bebas ke arah mana saja, dan kecuali ke arah timur gitu. Karena untuk arah timur itu sudah diperuntukkan untuk puun begitu. Dan mungkin dari kunjungan saya yang saya apa namanya ya, resapi gitu, yang mulai saya pikirkan, apalagi beberapa kali juga saya ke Kampung Wakaf Sentul, itu melihat pola seperti maksudnya di Sentul, Kampung Wakaf Sentul itu kan wilayah wisata juga gitu kan. Nah, jadi saya terpikir karena Baduy sekarang sudah dianggap sebagai wilayah wisata, mungkin Baduy menjadi apa namanya, bukan di Baduy dalam atau Baduy luarnya, tapi di luar Baduy justru gitu, bisa membuat kampung wakaf juga yang serupa di Sentul gitu, yang maksudnya secara lokasi beririsan langsung dengan kearifan lokal di warga Baduy itu sendiri gitu maksudnya. Karena kalau saya lihat
di Sentul itu kemarin udah banyak cerita dari Wazir Indra ya. Maksudnya langsung interaksi juga dengan warga sekitar. Sudah banyak yang bekerja sebagai kuli bangunan yang istilahnya tidak lebih banyak dengan terkait yang mungkin bercocok tanam atau langsung mengambil sumber daya dari hutan atau apa gitu ya. Paling itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo ya tadi menyampaikan pengalamannya berkunjung ke Baduy ya. Baduy dalam bahkan. Baik, silakan tuan-puan yang lain. Boleh. Silakan. Boleh, Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Amir. Iya, saya sedikit refleksi lah dengan apa yang disampaikan oleh Mas Mukti tadi, kaitannya dengan apa yang disampaikan Amir Jaim dan Mbak Dina gitu ya. Seperti yang disampaikan Mbak Dina, saya juga pada saat dulu pertama kali Mas Mukti menyampaikan soal kibuts ini kali kedua saya mendengarkannya gitu ya. Tapi poinnya menurut saya adalah kaitannya dengan inspirasi yang saya bisa dapatkan dan kaitannya dengan kesadaran saya melihat kalau kita mau membuat sesuatu yang besar itu, maka kita harus berpegang kepada sesuatu yang berkaitan dengan manusianya. Ya, karena tadi disebutkan juga oleh Mas Mukti bahwasanya mereka itu dididik loh. Mereka itu ada mentor loh, dan mereka itu berkolaborasi dan bekerja sama gitu. Hal yang terpenting yang sepemahaman saya berdasarkan dinamika kita yang panjang gitu, saya melihat sebetulnya adalah balik lagi ke dalam diri kita. Karena kita ini kadang-kadang too much information. Ini betul yang dibilang Syabul Qadir itu. Kita udah terlalu banyak informasi. Banyak sekali informasi yang masuk dalam pikiran kita. Minggu yang akan datang kita lupa. Coba bayangkan apa yang disampaikan Mbak Dina minggu lalu, kita masih ingat nggak ya? Saya lupa juga gitu. Yang saya ingin katakan, disitulah pentingnya kita memahami bahwasanya yang paling penting berkembang dalam diri kita itu adalah bukan pengetahuan, tetapi kesadaran yang utuh bagaimana kita ini menjadi lebih dekat untuk bebas ya, dan menjadi abdi Tuhan atau khalifah Tuhan. Itu saya kira poin penting yang harus kita pahami secara personal sebelum kita bicara tentang yang kita sebut sebagai ummah atau visi bersama gitu. Jadi itu sebabnya saya kemarin pada saat saya menyampaikan yang berkaitan dengan Ernst Jünger atau yang disampaikan oleh Syabul Qadir, saya melihatnya dari perspektif personal. Jadi apa gunanya pengetahuan itu buat kesadaran saya? Tadi Mbak Dina cerita banyak hal tentang soal itu. Gitu. Ya. Yang harusnya menurut saya adalah nanti pada saat kita ketemu sekali lagi, kita udah nggak lagi bicara pengetahuan, tapi kita udah bicara kesadaran. Maksudnya saya memang berniat untuk membebaskan diri. Tadi Mas Mukti sebutkan juga itu. Dari nafs yang amarah atau dari nafs yang berlebihan, dari ketamakan, kemudian dari nafs yang kita sebut sebagai hayal gitu. Tadi Mbak Dina sebutkan adalah
Kita itu kan harusnya tidak lagi dikuasai oleh pikiran kita, tapi dikuasai oleh kesadaran kita, atau kita sebutlah kesadaran tauhid atau kesadaran mutmainah yang berkembang dalam diri kita. Sehingga pada saat kita bergerak, saya yakin itu adalah bahagian yang utuh dari kesadaran itu. Jadi bukan informasi lagi. Menurut saya itu yang harus disadari oleh kita semua, baru akan lebih mudah buat kita untuk membangun, katakanlah, gerakan. Ya. Jadi saya nggak mainnya di pengetahuan, saya mainnya di kesadaran. Saya mau membebaskan diri dari ketergantungan saya kepada nafs, maka saya ingin membuat diri saya atau berjalan dalam diri saya, berproses saya untuk menjadi yang disebut Amir Jaim tadi sebagai Utuah. Ya. Jadi saya bergerak untuk membangun kesadaran saya, diri saya, keluarga saya gitu. Nah, kemudian pada saat itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau kita mau berjamaah yang baik gitu. Yang disampaikan Syekh Abdul Qadir juga dalam bukunya On the Becoming Man. Jadi selama kita bicara tapi tidak meningkatkan kesadaran kita, maka saya khawatir itu akan susah juga kalau saya bilang sia-sia ya, tapi itulah faktanya. Pengalaman saya mengatakan begitu gitu. Jadi selesaikan dulu dalam diri kita, memang kita ini manusia yang bebas. Kita ini on the becoming man. Saya ini harus menjadi tidak lagi jadi masalah, tapi saya udah bergerak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemauan yang maha kuasa, atau kita mengikuti wati rasul. Dan baru karakteristik orang-orang seperti itulah yang baru bisa kita membangun sesuatu yang lebih besar, gitu. Atau yang disebut sebagai jamaah. Jadi baliklah adalah kita bangunlah ya lagi amanu kampusakum ahlikum. Jadi kita bangun dulu diri kita, kesadaran kita. Nah, kalau kita udah punya kesadaran yang besar, kita naik lagi ke level yang lain gitu. Bagaimana kita membangun kolaborasi bersama gitu. Jadi bukan tanah yang penting gitu. Ya. Bukan uang juga yang penting gitu. Tapi kesadaran kita yang penting untuk bergerak maju. Barulah pada saat itu kita punya potensi untuk melakukan gerakan ulang gitu. Jadi kalau teman-teman pahami saat sekarang ini saya pindah dari Bintan kemari, sebetulnya bukan berhenti. Saya melihat itu refleksi yang luar biasa yang saya coba pelajari agar supaya saya itu bisa up lift gitu, naik. Jadi bergerak kesadaran saya dan membangun itu dalam upaya keluarga saya. Nah, itu juga dilakukan Bu Nina misalnya, atau dilakukan Amir Jaim gitu, atau dilakukan oleh siapa, Amir Tikwan dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita lakukan itu terus-menerus, akan ada masanya gitu. Itu makanya saya selalu mengatakan ya, jadi ini jadi penting, tapi janganlah kita senang mendengarnya 60 kali. Sekarang pertanyaan saya, 60 kali ini udah kita lakukan, apa efeknya kepada kesadaran kita? Kalau kita mau refleksi sedikit lah. Supaya kita itu adalah memang bergerak. Karena arahannya udah jelas, inspirasinya udah jelas gitu. Cuman sekarang adalah, itu makanya saya lihat adalah ini sebetulnya bukan, saya Abdul Qadir, masalahnya nggak susah, kata saya Abdul Qadir.
Masalahnya ada nggak orang yang berani? Maksudnya yang saya pahami, apakah ada orang yang berani dengan kesadaran yang mutmainah atau kesadaran bahwa dia adalah khalifah Tuhan yang bergerak mewujudkan itu? Soal kita di situ. Nah, kalau misalnya kita udah bisa itu, dan saya kira akan sampai masanya kita akan bisa membangun sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Atau paling tidak kalau kita belajar dari Junger, mungkin yang seperti yang selalu dibilang Amir Jaim juga ya, umur kita ini udah agak-agak tua juga, Amir. Bukan agak tua, memang tua ya. Iya Mir, benar Tapi Mir. Makanya muda-muda ini harus harus mengejar waktu juga, ya kan? iya gitu. Itu makanya paling tidak kita mendefinisikan ini dan menunjukkan ini menjadi satu momentum yang akan dilakukan oleh banyak orang atau siapapun yang terinspirasi pada saatnya. Tapi at least kita tahu polanya, kita tahu jalannya gitu. Kalau bagi saya jalannya itu tadi tingkatkan kesadaran kita, teruslah bergerak bagaimana menjadi khalifah di keluarga Anda, dan kemudian akan ada momentumnya kita itu berkolaborasi. Oleh karena itulah sebetulnya kegiatan yang seperti ini menurut saya memang harus kita terus lakukan. Tetapi harusnya dia tidak berbasiskan isu. Dia nggak berbasiskan isu lagi. Karena kalau berbasiskan isu lagi capek kita. 60 kali kita ngomong gitu ya. Poinnya, what is the point? Gitu. Kalau kita tidak menjadi, ya Syabul Kadir katakan, sebagai on the becoming man. Nah, Amir Jaim menerjemahkan menjadi apa itu? Menjadi lupa saya gitu. Bagi sang pembebas. Bagi sang pembebas gitu. Jadi saya kira itulah komentar saya gitu. Jadi harapannya adalah kita balikkan ke diri kita, naikkan kapasitas kita, terutama bagaimana kita nggak lagi, kan kalau dalam masalah ini kan apa yang disampaikan oleh Mas Bukti tadi adalah orang-orang kibuts itu udah lepas dari kesadaran amarah, lepas dari kesadaran lawamah, ya, lepas dari keadaan sufi ya, dia udah masuk pada kesadaran mutmainah, kesadaran ketenangan, kesadaran bagaimana dia itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada saudaranya, dan bukan hanya untuk dirinya lagi, tapi dia itu memang melakukan sesuatu itu karena divine yang lebih tinggi. Gitu. Nah kalau kesadaran kita itu muncul, dan saya yakin itu akan udah muncul gitu, maka mudah buat kita gitu. Asalkan kita terus saja melakukan ini dan terus memahami bahwasanya mau nggak mau kita harus, kalau bahasanya adalah leverage gitu. Jangan nggak ada leverage-nya, jangan kita, seperti yang saya pernah sampaikan, adalah jangan kita menjadi involutif gitu. Malah lebih parah, banyak pengetahuan, tapi kesadaran amarah. Gitu. Makin banyak kita paham tentang sesuatu, tapi kesadaran munafik gitu. Nggak bisa. Nggak akan bisa itu gitu. Karena itulah saya kira berkah buat kita untuk terus melakukan ini, tapi yang terpenting adalah ya Tuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah pada kuli fi ibadi uduli jannati. Itulah yang harus muncul dalam diri kita, supaya kita itu bisa menjadi sang pembebas, kita itu bisa jadi abdi, kita itu bisa menjadi khalifah, bahasa lainnya gitu, atau menjadi amir untuk diri kita dan keluarga kita. Saya kira itu tambahan saya, Mas Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ami Rizal. Masya Allah, ini malam ini lengkap ya. Tadi pemateri Pak Mukti 1 jam. Tambahan-tambahannya luar biasa semua dari Amir Zaim tadi. Terus Budina, Amir Rizal tadi yang terakhir. Baik, tuan-puan semuanya, para peserta, mungkin kita sudah berada di ujung perjumpaan, dan mungkin tadi
paparan dari Amir Rizal adalah yang terakhir. Kita akan bertemu lagi pekan depan. Nah, tentu saja ini dengan materi yang sama ya. Kita tidak berharap apa yang disampaikan oleh Amir Rizal tadi ya terlalu banyak informasi sehingga menjadi lupa ya. Salah satunya mungkin harus diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga itu susah untuk dilupakan. Baik Tuan dan Pan semua, mungkin itu saja yang dapat kita berikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas tambahan-tambahannya. Terima kasih banyak juga pada semua yang sudah hadir. Mari kita akhiri perjumpaan malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Siru barakati Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.